Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Soul Family. Bertemu kembali dengan saya dalam renungan pagi. Sebelum kita mendengar renungan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kau beri kami kesempatan satu hari lagi untuk kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Kami bisa beraktivitas pagi ini dengan baik. Kami bisa melakukan setiap kegiatan kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat nafas kehidupan, buat kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, jika sebentar sebelum kami aktivitas, kami ingin dengar sedikit kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh memberikan kepada kami kesempatan untuk kami bisa lebih baik lagi dari kemarin. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan pagi hari ini saya beri judul, Aku Mau. Aku Mau. Di dalam, saya mau baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Saya akan bacakan. Di sini judulnya adalah penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itulah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Kristus adalah teladan untuk kita semua orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Kristus tidak hanya di dalam kerelaan saja untuk menderita, tapi juga ada penundukan diri dalam Kristus, yaitu tunduk kepada kehendak Allah. Dia bisa nggak sih bilang, aku nggak mau Tuhan, aku nggak mau Bapa, aku nggak mau. Di dalam Matius 26 ayat 39, dia bilang gini, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Sebenarnya Yesus bisa gak sih menolak untuk tidak disalib? Bisa, karena Dia sepenuhnya Tuhan, 100% Tuhan dan 100% manusia. Secara manusia mungkin Dia akan tahu penderitaannya, tetapi Dia tahu bahwa Dia harus menebus dosa manusia. Dan Dia taat kepada Allah. Makanya dibilang Dia taat kepada Bapa, bahkan taat sampai mati. Mati di atas kayu salib untuk kita semua. Tunduk kepada Allah itu bukan hanya saat kita ibadah, saat kita melayani, kita hadir ibadah, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bukan saat di gereja saja kita taat, tapi saat kita di rumah, saat kita bermasyarakat dengan orang lain, kita taat sama Tuhan. Tunduk adalah sikap menerima dan menghormati otoritas yang ada di atas kita. Mungkin dalam atas kita saat ini yang secara kehidupan ini kita di atas kita tuh ada, kalau di gereja ya, ada pemimpin, ada ketua, ada kadep, kita tuh harus tunduk dan taat. Ya. Dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, seperti saya seorang istri, saya harus tunduk sama suami saya. Ya. Mungkin anak-anak saya juga harus tunduk kepada orang tuanya. Itu sikap tunduk secara kehidupan kita sehari-hari. Kita harus taat kepada otoritas yang berkuasa di atas kita. Siapapun otoritas itu, dan ketundukan itu akan membawa berkat nyata di dunia saat ini. Otoritas tertinggi kita adalah Tuhan Yesus, adalah Allah kita. Jadi, saat kita tunduk kepada Allah, kita tunduk kepada otoritas yang telah ditetapkan di atas kita.
penundukan diri adalah kunci untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Gampang nggak? Nggak gampang. Yang paling susah adalah menundukkan diri kita sendiri. Itu yang paling susah. Makanya tidak mudah kita bilang kita menundukkan diri, kita taat. Nggak mudah. Tapi kita mau belajar. Aku mau Tuhan. Setiap hari belajar. Lama-lama akan bisa. Karena aku mau. Amin Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini. Biarlah kami mau Tuhan. Dari hari ke hari kami mau belajar. Kami mau menundukkan diri kami di hadapan Tuhan. Dengan orang-orang yang di sekitar kami yang mungkin menjadi atasan kami. Menjadi leader kami, menjadi pemimpin kami. Biarlah kami mau belajar tunduk Tuhan. Dengan orang yang kelihatan aja kami tidak bisa tunduk, apalagi terhadap Engkau yang tidak kelihatan. Makanya kami mau belajar Tuhan. Untuk pemimpin kami yang terlihat, apapun sifatnya, apapun sikapnya, kami mau belajar taat dan tunduk. Biarlah kami juga bisa Tuhan menundukkan diri terhadap keegoisan kami sendiri. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah aktivitas kami hari ini Tuhan, apapun itu Tuhan, sekolah kami, pekerjaan kami, usaha kami Tuhan, kami percaya Engkau sudah memberkati semuanya itu Tuhan. Biarlah sampai sepanjang hari ini Tuhan Kau menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat belajar untuk menundukkan diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.